Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang karakter orang-orang Kebumen, yakni sebuah masyarakat yang menjadi bagian dari Kedu bisa dan atau bisa menjadi bagian dari orang Bagelen bisa atau bisa menjadi bagian dari orang Banyumas. Di zaman dahulu sekitar abad ke-8 Masehi hingga 11 Masehi, wilayah Kebumen adalah wilayah terluar dari beberapa kerajaan, jauh dari pusat kekuasaan. Artinya posisi Kebumen hanya sebagai faktor pendukung saja, bukan faktor penyebab atau faktor penentu, khususnya dalam perihal kekuasaan atau perpolitikan. Daerah Kebumen berada di antara Kerajaan Galuh yang berpusat di Ciamis dan Kerajaan Medang, atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Mataram kuno Jawa Tengah. Karena setelah akibat dampak letusan gunung, gempa, dan bencana lainnya, Kerajaan Medang yang kemudian dikenal dengan nama Mataram kuno ini kemudian berpindah ke Jawa Timur. Sementara itu disinyalir pusat Kerajaan Medang itu di sekitar barat Prambanan atau lebih tepatnya kota Yogyakarta saat sekarang ini. Kalau demikian jarak antara pusat Kerajaan Medang dengan Kebumen sekitar 110 km. Sekali lagi pada zaman dahulu daerah Kebumen berada di antara Kerajaan Galuh di sebelah barat dan Kerajaan Medang di sebelah timur. Jika dibandingkan dengan Kalingga atau bagaimana hubungan Kebumen dengan Kalingga? Kerajaan Kalingga zaman dahulu berpusat di Pekalongan di pesisir utara Jawa Tengah, sementara daerah Kebumen berada di pesisir selatan Jawa Tengah. Kemungkinan Kebumen itu sangat-sangat tidak berhubungan dengan Kalingga. Adapun dengan Kerajaan Galuh Purba yang berpusat di Purwokerto, wilayah Kebumen pun tetap jauh dari pusat kerajaan. Demikian pula dengan Kerajaan Pasir Luhur yang berpusat di Karanglewas, Purwokerto. Wilayah Kebumen pun tetap berada di pinggiran kerajaan tersebut. Tulisan dari Burhanuddin yang bukunya berjudul Bagelen, Potret Sebuah Akulturasi Islam Jawa, menyebutkan bahwa pada akhir abad ke-15 Bagelen, ya tentu termasuk wilayahnya adalah meliputi Purworejo, Kebumen, sebagian Wonosobo. Itu zaman dahulu di abad ke-15 hutannya masih belantara. Jadi kondisi daerah Bagelen itu masih hutan belantara termasuk daerah Kebumen. Konon yang mengislamkannya adalah daerah-daerah Bagelen itu adalah Sunan Kalijaga yang dibantu tokoh setempat yang terlebih dahulu diislamkan, yaitu Cakrajaya atau yang biasa dikenal dengan nama Sunan Geseng. Dan Sunan Geseng ini keturunan dari Nyai Bagelen. Baiklah, kita akan ke sejarah yang lebih muda lagi. Dalam buku Susunan Sejarawan Barat, De Graaf, nama sejarawannya adalah De Graaf. Judul buku yang dibuat oleh De Graaf itu adalah Awal Kebangkitan Mataram. Pada halaman 72 sampai 73 disebutkan pada fragmen tahun 1550-an, di tahun-tahun di mana Panembahan Senopati belum menjadi raja atau hampir memproklamirkan diri menjadi Raja Mataram dan melepaskan diri dari Kerajaan Pajang. Begini tulisan De Graaf. Mantri-mantri pamajikan dari Kedu dan Bagelen sedang dalam perjalanan ke Pajang untuk menyerahkan uang pajak. Senopati menyambut mereka di Mataram. Jadi utusan-utusan dari Kedu dan Bagelen itu yang akan menuju ke Pajang. Pajang itu kira-kira di Solo, di kota Solo, Surakarta saat sekarang ini. Nah, orang-orang yang akan menyerahkan upeti atau pajak-pajak ini dari rakyat Kedu dan Bagelen, ya tentu dari Kebumen juga. Itu sebelum sampai ke Solo dihadang dulu di daerah Mataram atau Alas Mentauk zaman dahulu. Mataram saat Pajang
masih berdiri, Mataram masih menjadi daerah bawahan ya, atau kadipaten. Dan Panembahan Senopati belum menjadi raja. Mantri-mantri pamajikan dari Kedu dan Begelen sedang dalam perjalanan ke Pajang untuk menyerahkan uang pajak. Senopati menyambut mereka di Mataram dan memberi hiburan yang meriah sekali. Mereka dilayani dengan wanita-wanita cantik yang menari, memborehkannya dengan parem, bahkan juga menyuntingkan bunga di telinga mereka. Serta-merta petugas-petugas yang gagah berani ini menjanjikan bantuan dan kesetiaan kepada Senopati apabila terjadi perang melawan musuh, dan bila perlu dengan menumpahkan darah. Ini kata-kata kalimat dari orang-orang Begelen dan Kedu, termasuk orang Kebumen. Senopati gembira sekali mendapatkan janji dan pernyataan bantuan itu. Ia merasa memperoleh jalan dari Tuhan untuk merebut kekuasaan dari Pajang. Para mantri itu dihadiahi pakaian yang bagus-bagus. Karena itu, semangat mereka mencapai puncaknya. Di bawah tepuk tangan mereka berjanji akan membayarkan pajak kepada Senopati saja. Karena sama saja artinya, tidak hanya di Pajang ada raja, tetapi juga di Mataram, ucap utusan dari Begelen dan Kedu. Senopati menjawab dengan kata-kata yang mengandung arti ganda. Bersama-sama mereka akan menghadap ke Pajang, yakni suatu saat nanti. Ia akan melindungi mereka dari kemarahan Sultan. Maksudnya, Senopati akan melindungi orang-orang Begelen dan orang-orang Kebumen dari kemarahan Sultan jika sewaktu-waktu Pajang marah kepada orang-orang Begelen atau orang-orang Kebumen gara-gara terhambatnya pajak mereka. Karena Sultan telah meletakkan segala harapannya kepada diri saya. Bila mantri itu menginginkan kedudukan yang lebih tinggi, Senopati telah diberi kuasa oleh Sri Baginda untuk memberinya. Pernyataan yang terakhir ini membuat para mantri itu bangkit. Mereka berpendapat lebih baik mengakui Senopati saja sebagai raja. Mereka memperagakan tarian perang dan memamerkan kekuatan gaib serta kekebalannya dengan menahan ujung tombak dan menahan dari lemparan batu dengan badan. Jadi sampai di sini orang Begelen khususnya dan orang Kebumen itu sejak awal mendukung berdirinya Mataram dan mendukung untuk melepaskan diri dari Pajang, pasang badan untuk menahan dari kemarahan Raja Pajang akibat orang-orang Kebumen ini membantu Panembahan Senopati mendirikan raja sendiri yang bernama Mataram Islam. Baiklah, akhirnya Mataram Islam memang benar-benar berdiri dan melepaskan diri dari Pajang. Hingga mulai dari Panembahan Senopati yang berkuasa di tahun 1575 sampai 1601, orang-orang Kebumen setia mendukung Mataram. Kemudian pada raja yang kedua, Panembahan Setoing Kerapyak, yang hanya menjabat sekitar 12 tahun saja. Dari 1601 sampai 1613, atau bahkan sampai Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo yang terkenal hebat karena menolak kehadiran Belanda di Batavia. Pada zaman Sultan Agung ini, Sultan yang ketiga, Sultan Agung Hanyokrokusumo yang hendak menyerbu Jakarta, Kebumen tentu menjadi wilayah persinggahan penting, menjadi depo logistik, menjadi rute perlintasan perjalanan pasukan raja. Suatu waktu ini di tahun-tahun Raja keempat, Mataram belum terpisah menjadi dua bagian. Suatu waktu bupati atau kepala daerah yang memimpin wilayah Kebumen bernama Kanjeng Raden Adipati Tumenggung Kolopaking atau KRAT Kolopaking
Pada waktu itu Kebumen masih bernama Kadipaten Panjeroma atau nama lainnya lah. Wilayahnya meliputi Rowo Ambal, Bocor, Petanahan, Puring, Gombong, Karanganyar, Panjer, Kodowinangun, dan Prembun. Sedangkan ibu kotanya saat itu ada di Panjer. Kadipaten ini tentu di bawah Kerajaan Mataram Islam. Saat Bupati Kanjeng Raden Adipati Tumenggung Kolopaking berkuasa di Kebumen, yang menjadi Raja Mataram adalah Raja keempat, yaitu Sunan Amangkurat I. Sunan Amangkurat I. Sebelum perpindahan Mataram ke Kartasura. Kenapa pindah? Ya akibat hancurnya ibu kota Mataram di Jogja akibat serangan Pangeran Trunojoyo. Jadi Raja keempat Mataram yang diserbu oleh pasukan Trunojoyo dari Jawa Timur itu sampai Raja Mataram ini yang bernama Amangkurat I atau yang disebut dengan Pangeran Tegalwangi ini sampai melarikan diri meninggalkan istana kerajaan. Larinya kemana? Ke Kebumen. Kisahnya begini, ini ada kisah menarik bagaimana Raja Amangkurat I ini menjalin hubungan yang luar biasa dengan Kabupaten Kebumen, khususnya Bupati Kebumen saat itu yang bernama Kertowongso, yang kemudian diberi nama anugerah nama Kolopaking oleh Raja Amangkurat I atau Raja Mataram keempat. Kisahnya begini. Kisah mengapa sampai Kertowongso Bupati Kebumen ini diberi nama Kolopaking. Suatu ketika istana kerajaan Mataram berhasil direbut oleh pemberontak bernama Pangeran Trunojoyo dari Madura. Karena pemberontakan dilakukan dari arah timur, maka secara logika hampir seluruh wilayah timur, Jawa Timur, ya sampai ke Solo, Klaten, ke Jogja, tentu berada di bawah pengaruh Trunojoyo. Mau tidak mau Raja Mataram, yakni Sunan Amangkurat I, menyingkir ke arah barat. Sultan Amangkurat I bersama rombongannya bergerak menuju, rencananya yang akan dituju adalah Cirebon, Kasunanan Cirebon, yang masih menjadi daerah wilayah yang bisa diambil atau bantuannya, diharapkan bantuannya. Dalam perjalanan ke arah Cirebon, Sultan Amangkurat I ini jatuh sakit dan terdiagnosa Sultan ini keracunan sesuatu atau menderita demam sesuatu. Melihat hal tersebut, Bupati Kebumen Kertowongso memberi air kelapa. Tentu ini ada kisah sebelumnya, ada ya bagaimana rombongan ini disambut setia oleh Bupati Kebumen. Ya intinya Raja keempat Mataram ini yang dalam rangka perjalanan hijrah karena istananya direbut oleh Trunojoyo dari Madura. Intinya Raja Amangkurat I ini jatuh sakit lalu ditolong oleh Bupati Kebumen yang saat itu bernama Kertowongso. Lalu Bupati Kebumen memberi obat kepada Amangkurat I ini dengan air kelapa. Tapi bukan air kelapa muda, justru dari air kelapa yang sudah tua. Memang di Kebumen ada dua hal yang berkaitan dengan pengobatan kelapa. Pertama, meminum air kelapa dari kelapa yang sudah tua. Dan yang kedua adalah kelapa ini bisa untuk menyembuhkan penyakit ambien. Dengan cara orang ini duduk dalam beberapa waktu yang agak lama, mungkin beberapa jam ya, di atas kelapa yang didirikan. Tentu yang kebalikannya dari kelopak ya. Jadi tidak duduk di bagian yang ada kelopaknya, tapi di sebaliknya itu. Itu menjadi tradisi turun-temurun yang mungkin sekarang sudah hilang.
Dan tak lama kemudian setelah si raja ini minum air kelapa yang sudah tua ini, sang sultan pun sembuh dari mualnya, dari sakitnya. Nah, karena jasa baik dari Kertowongso, Bupati Kebumen itu, yang sudah memberikannya obat bagi sang sultan, maka sang Sultan Amangkurat I, Raja keempat Mataram Islam, menganugerahi kepada Kertowongso nama Kolopaking yang berasal dari kata klopo dan aking. Klopo itu artinya kelapa, aking itu artinya yang sudah tua. Aki gitu ya. Berasal dari kata aki atau kaki. Aki, aking, sampun sepuh, sampun aki-aki gitu maksudnya ya. Sampai di sini kita punya kesimpulan bahwa daerah Kebumen pernah pasang badan untuk Panembahan Senopati ketika sang Senopati belum menjadi raja. Ya. Kemudian orang Kebumen pun pasang badan. Jadi Kebumen pernah pasang badan untuk membela, memihak Panembahan Senopati ketika hendak ingin melepaskan diri dari Pajang. Dan yang kedua pasang badan untuk membela Amangkurat I ya, melawan Trunojoyo. Demikian pula orang Kebumen pernah pasang badan untuk Pangeran Diponegoro. Sebuah pilihan keberpihakan yang bukannya tanpa resiko, justru mengandung resiko yang sangat besar sekali. Di tahun 1825 saat Pangeran Diponegoro memproklamirkan mengadakan perlawanan kepada Belanda, para penguasa daerah Kebumen, khususnya Kanjeng Raden Adipati Tumenggung Kolopaking, menjatuhkan pilihannya untuk membela, membantu dan turut serta di belakang Pangeran Diponegoro berjuang melawan penjajahan Belanda. Ketika kenyataan berkehendak lain, ketika kenyataan berkata lain, bahwa Pangeran Diponegoro kalah perang yang disebabkan taktik licik orang Belanda, maka Bupati Kebumen saat itu yang bernama KRAT Kolopaking harus menelan pil pahitnya. Kekuasaannya diambil alih oleh pihak yang pro Belanda. Kolopaking hengkang disingkirkan. Dan mulai saat itu kekuasaan bupati dijabat oleh Arung Binang. Sementara para pengikut Kolopaking pun menyebar ke pesisir, ke pedalaman wilayah pegunungan, atau sebagian lainnya harus mati, dihukum oleh pihak yang menang. Dan Kolopaking pun mati saat bertanding 1 lawan 1 melawan Arung Binang. Sejak saat itu seluruh pejabat di Kebumen pun diganti, termasuk para demang di desa-desa pun dirasionalisasi dan direorganisasi. Semuanya harus serba corak Arung Binang yang pro Belanda itu. Namun sejatinya wong cilik rakyat Kebumen tetap pro Diponegoro, pro Kolopaking. Ketertundukan dan sendiko dawuhnya hanya karena mencari rasa aman saja. Banyak dari tentara-tentara eks pengikut Pangeran Diponegoro yang mengiwung dan melakukan pembangkangan hingga tindakan destabilitas, seperti merampok orang-orang yang diklaim pro Belanda. Hal ini terjadi di banyak daerah kabupaten bagian selatan ya, pesisir. Bahkan dalam rangka mengatasi sisa-sisa para pengikut Pangeran Diponegoro ini, Belanda harus menjadikan Ambal menjadi kadipaten tersendiri supaya bisa mengontrol secara dekat orang-orang di kawasan pesisir atau yang disebut dengan kawasan Hurut Sewu. Namun kenyataannya keberadaan tentara-tentara eks pengikut Pangeran Diponegoro sulit dilacak karena mereka sudah membaur dan menikah dengan warga setempat. Nama-nama mereka pun diganti. Segala atribut-atribut yang berhubungan dengan Pangeran Diponegoro pun dibuang.
Dan secara diam-diam mereka melakukan hubungan kembali sesama ex-tentara atau pengikut Pangeran Diponegoro dengan menanam sepasang pohon sawo yang ditanam secara berjajar kanan kiri di depan rumah. Sebagai pertanda bahwa rumah tersebut dihuni oleh ex-tentara atau ex-pengikut Pangeran Diponegoro. Sebetulnya di dalam darah mereka itu tidak ada istilah ex atau bekas. Mereka tetap pengikut Pangeran Diponegoro. Lacak saja jejak tentara Pangeran Diponegoro atau pengikut Pangeran Diponegoro itu di Kebumen. Bahkan banyak sekali susunan silsilah warga Kebumen saat ini itu mengaitkan dengan nenek moyang mereka atau nenek buyut mereka sebagai pasukan Diponegoro atau pengikut Pangeran Diponegoro. Itu hampir di daerah Kebumen ada tradisi seperti itu. Selain itu, ada budaya tak lazim yang dimiliki oleh warga Kebumen Selatan. Hal ini berlaku hingga tahun 70-an atau 80-an ya, 1970-an atau 1980-an. Ini bisa dicek di daerah Kebumen Selatan. Anda akan menemukan sebuah tradisi unik yang ekstrim namanya upas. Upas ini adalah semacam keterampilan membubuhkan racun ya kepada musuh atau orang yang dicurigai sebagai musuh. Jadi pada zaman dahulu sekitar tahun 70-an atau 80-an, nenek-nenek moyang kita atau nenek kita, kakek kita kadang memberitahukan kepada kita sebagai anak-anak, jangan dekati daerah-daerah tertentu karena mereka adalah orang-orang yang memiliki upas atau racun. Tradisi orang yang memiliki upas atau racun yang sewaktu-waktu bisa digunakan dengan cara si pemilik upas ini cukup memegang makanan atau rokok atau melinting rokok. Seketika benda-benda yang telah dipegang oleh si empunya upas ini yang beracun itu, orang lain yang memakan makanan atau menghisap rokok itu bisa kejang-kejang dan mati. Tidak tahu dan belum ada penelitian tentang masalah upas ini. Upas ini biasanya di telapak tangan atau dibubuhkan di kuku. Baiklah, kita akan lanjut. Gelora semangat warga Kebumen seakan hanya mati suri pasca kalahnya Perang Jawa. Pasca kalahnya Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Dan gelora warga Kebumen ini bisa bangkit kembali sewaktu-waktu. Ini dibuktikan saat Belanda melakukan agresi militer kedua. Semangat anti Belanda orang Kebumen muncul kembali. Kisah pertempuran demi pertempuran yang dilakukan warga Kebumen pun sudah tidak asing lagi di dalam buku-buku sejarah. Pertempuran Situbunder, pertempuran Candi di utara Karanganyar, pertempuran Kalikemit dan lain sebagainya. Secara genealogis orang-orang pengikut AOI, Angkatan Umat Islam, Anda bisa cek ini, adalah sebuah milisi Islam yang asli Kebumen yang salah satu pendirinya adalah Raden Syafi'i dan konon masih termasuk keluarga kerabat Keraton Yogyakarta. Yang mana AOI ini pada mulanya berkepentingan menghalau kedatangan Belanda di Indonesia. Mereka ini adalah anak cucu keturunan darah ex pengikut Pangeran Diponegoro. Jadi orang-orang AOI ini adalah genealogisnya, mereka adalah masih termasuk cucu-cucu dari orang-orangnya Diponegoro. Jumlah pengikut AOI pun bisa mencapai puluhan ribu. Jumlah yang sebegitu banyak ini dari tentara AOI ini berani pasang badan untuk Republik Indonesia ini dan harus bersimbah darah saat melawan Belanda yang hanya bersenjatakan sisa-sisa bedil dari Jepang yang tidak seberapa banyak ya. Dan yang paling banyak adalah tentara AOI ini bersenjatakan bambu runcing. Dengan persenjataan yang sangat minim yang hanya dibekali bambu runcing saja, AOI ini melawan Belanda yang mana mereka bersenjatakan modern. Karena benar-benar Belanda pada saat agresi militer kedua ini benar-benar baru, new, membawa persenjataan modern dari Eropa.
AOI Kebumen terdiri dari 2 batalion saat berdirinya. Yang satu adalah Batalion Lemah Lanang atau LL. Lemah Lanang LL. Dan yang kedua adalah Batalion Surengpati. Batalion LL atau Lemah Lanang ini disebut juga dengan Tentara Mutatowingin, dan Batalion Surengpati disebut dengan Tentara Murtasiko. Demikian penuturan orang-orang AOI pada zaman dahulu. Pelantikan ini resmi dilakukan di lapangan Seruni Alian atas dipet Presiden tanggal 1 Januari 1947 yang dipimpin oleh Bapak Sarbini dan Bapak Soeharto. Setelah masa agresi Belanda selesai, di kemudian hari pimpinan AOI menjatuhkan pilihannya, menyatakan kesetiaannya kepada DITI Kartosuwiryo. Pilihan ini bukan tanpa sebab saat itu para petinggi RI ternyata lebih tunduk dan takluk atas perundingan dengan Belanda, yang mana hasil dari perundingan tersebut merugikan Indonesia, mengecilnya wilayah Indonesia, dan kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia. Setelah pimpinan AOI menjatuhkan pilihannya untuk menyatakan kesetiaannya dengan DITI, kembalilah warga Kebumen, khususnya pengikut AOI, harus menelan pil pahit. DITI Kartosuwiryo yang kemudian kalah telak dilibas oleh pasukan Republik Indonesia, maka tentu nasibnya pun sama dengan yang harus diderita oleh AOI dan berikut para pengikutnya. Pertempuran demi pertempuran dalam perang saudara ini menyisakan kepedihan dan kepiluan. Semuanya ini tiada lain adalah hasil dari keberpihakan yang tidak menguntungkan. Usai konfrontasi AOI dengan RI, sebagian besar pengikutnya dihukum, sebagian lainnya melarikan diri ke pedalaman wilayah Banyumas, Cilacap hingga Ciamis. Lagi-lagi sampai di sini arah barat Kebumen menjadi tujuan yang diidam-idamkan untuk penyelamatannya, karena kondisi wilayah pedalaman Cilacap dan Ciamis, wilayah perbatasan itu masih hutan semak belukar. Dan banyak warga Kebumen itu yang kemudian menikah dengan orang-orang Cilacap dan Ciamis. Di daerah-daerah Pangandaran juga masih ada. Dan sebagian lagi, jika sebagian lainnya dihukum, sebagian lainnya melarikan diri, sebagian lainnya lagi mengembara, berpindah dari pondok pesantren yang satu ke pondok pesantren yang lain, khususnya di Jawa Timur. Hingga akhirnya beberapa tahun kemudian, setelah usai AOI ini diredam oleh pemerintah, meletuslah apa yang disebut dengan Gestapo atau G30S atau G30S PKI. Gestapo adalah akronim dari Gerakan September 30. Saat itu, ex tentara dan pengikut AOI turun gunung bersama TNI ABRI menyapu bersih para anggota PKI dan warga-warga yang diklaim bagian dari partai tersebut. Inilah yang disebut bahwa semangat orang-orang Kebumen saat diredam itu ternyata hanya mati suri. Sewaktu-waktu bisa bangkit kembali untuk suatu loyalitas baru. Usai Gestapo atau G30S atau G30S PKI, warga-warga Kebumen dan orang-orang yang berdarah pasukan Diponegoro turun ke sawah kembali, menjadi petani dan mereka mengaji. Namun daerah Kebumen tetap diwaspadai sebagai daerah yang berpotensi berbahaya. Ini dibuktikan dengan berturut-turut hingga masa reformasi, para bupati Kebumen pasca kemerdekaan selalu terisi oleh kalangan militer. Pilihan adalah konsekuensi. Memilih adalah memihak. Tidak memilih adalah sebuah pilihan juga.
keberanian para pimpinan AOI untuk bergabung dengan DITI merupakan keberanian dan pilihan yang menanggung resiko yang akan dihadapinya. Nasib yang sama pun menimpa Letkol Infantri Untung bin Samsuri yang merupakan putra terbaik Kebumen saat itu, saat zaman Soekarno, Presiden Soekarno. Letkol Infantri Untung bin Samsuri adalah tokoh antagonis ternama dalam peristiwa Gestapo atau G30S. Warga Kebumen 1 ini sudah mencapai level ring 1 di pusat kekuasaan Republik Indonesia saat itu. Dia adalah komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa. Dialah ketua Dewan Revolusi G30S. Dia juga komandan pelaksana gerakan militer G30S. Dan Letkol Infantri Untung bin Samsuri adalah komandan divisi Takari. Lalu apa yang dialami oleh Letkol Infantri Untung ini yang sudah berada di level ring 1 di pusat kekuasaan Republik Indonesia saat para Presiden Soekarno? Ya, dia harus menalan pil pahitnya. Karena itulah, pilihan adalah konsekuensi. Memilih adalah memihak. Keberanian memilih harus berani menanggung resiko yang ada di hadapannya. Harus menanggung resiko yang dihadapinya. Banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan daerah Kebumen, sebuah daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, daerah pinggiran, daerah yang di tahun terakhir ini adalah kabupaten dengan angka kemiskinan nomor 1 di Jawa Tengah. Anda akan menilai apa orang-orang Kebumen ini? Antagonis? Penuh dengan loyal kepada sang majikan? Semuanya itu ada di penilaian Anda semua. Terima kasih sudah menyaksikan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.